Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Atikasari dengan NIM A1C1181072 dengan dosen pengampu Dr. Andes Harizon MSI akan mempresentasikan tugas individu tentang rancangan pengelolaan laboratorium IPA. Langsung saja, yang pertama yaitu sarana laboratorium. Sarana laboratorium adalah seluruh fasilitas atau kelengkapan penunjang pokok yang menjamin kegiatan di laboratorium dapat berjalan aman dan juga efisien, di mana di dalam sarana laboratorium ini terdiri dari instalasi listrik dan pencahayaan, sistem ventilasi, suplai air, jaringan gas, fasilitas kebersihan, fasilitas keselamatan, dan juga lemari penyimpanan. Nah, di dalam instalasi listrik laboratorium ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi sebuah laboratorium, di mana di dalam jaringannya harus dirancang serapi mungkin berdasarkan denah jaringan tertentu. Kemudian, sistem kelistrikannya ini haruslah aman dari bahaya konsleting atau keselamatan pengguna laboratorium, yang mana denah dapat dilihat di dalam slide. Selanjutnya yaitu pencahayaan lab. Di dalam pencahayaan lab ini haruslah mempertimbangkan efek cahaya mata, yang mana sinar lampu sebaiknya berasal dari belakang atas agar tidak memantul ke mata. Nah, jika memantul, maka pantulan ini bisa berakibat buruk kepada mata. Kerja di laboratorium menjadi tidak fokus akibat pantulan tersebut. Nah, selanjutnya sistem ventilasi lab di sini merupakan sarana yang mengatur pertukaran udara antara ruangan laboratorium dengan lingkungan luar. Kemudian di dalam semua laboratorium perlu memiliki sistem ventilasi untuk memberikan kenyamanan lingkungan penelitian dan pengajaran di laboratorium. Kemudian sistem ventilasi laboratorium yang baik adalah yang mampu berfungsi 24 jam selama 7 hari per minggu dengan pertukaran minimal 8 kali per jam. Nah, ada beberapa ventilasi di dalam laboratorium. Yang pertama itu ada ventilasi dinding. Ini merupakan ventilasi yang paling sederhana, yakni dengan memasang kipas penghisap udara ruangan untuk dihembuskan keluar. Kemudian yang kedua itu ada ventilasi langit-langit, di mana lubang ventilasi ini disebar di langit-langit ruangan terhubung dengan mesin penghisap melalui pipa-pipa kedap udara. Yang ketiga yaitu ada ventilasi ruang asam atau uap. Nah, ventilasi ini digunakan untuk membersihkan ruang atau lemari tempat penyimpanan bahan kimia yang uapnya dapat membahayakan pengguna laboratorium. Dan juga lemari ini dihubungkan dengan mesin penghisap dengan pipa pengumpul dan uap atau asap dihembuskan keluar. Nah, berikut ada skema aliran udara melalui lemari asam atau uap. Dapat dilihat di dalam slide. Selanjutnya itu ada instalasi air lab. Nah, instalasi air lab itu harus bersih, yang merupakan kebutuhan paling penting bagi hampir semua zona yang ada di laboratorium. Nah, dan juga di setiap meja kelompok haruslah memiliki keran sumber air. Idealnya terdiri dari 2 keran, yaitu ada keran air dingin dan juga air keran panas ataupun hangat. Selanjutnya yaitu instalasi gas. Nah, pembakar bunsen diperlukan untuk banyak hal di dalam laboratorium, misalnya proses sterilisasi, pendidikan, pelelehan, atau sekedar memanaskan. Oleh sebab itu, laboratorium perlu memiliki jaringan gas ke meja-meja kerja yang dilengkapi dengan pembakar bunsen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prasarana laboratorium, di mana pengertian dari prasarana laboratorium adalah bangunan atau ruang yang sengaja diperuntukkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan praktik di laboratorium, di mana di dalam prasarana laboratorium ini terdiri dari 3 zona, yaitu ada zona preparasi, zona pengajaran, dan juga ada zona kerja. Nah, denah dapat dilihat di dalam slide. Kemudian di dalam zona pengajaran ini biasanya akan dilengkapi dengan perlengkapan pengajaran seperti ada papan tulis, OHP, meja demonstrasi, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam zona kerja ini merupakan zona atau bagian yang paling besar di dalam laboratorium. Nah, biasanya di dalam zona kerja ini akan dilengkapi dengan banyak meja kerja, suplai air dan listrik yang cukup, jaringan pipa gas, penyinaran, dan juga ventilasi yang baik. Dan di dalam zona preparasi akan digunakan untuk
menyiapkan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kegiatan praktikum nantinya. Selanjutnya itu ada fasilitas yang ada di dalam laboratorium. Yang pertama itu ada fasilitas kebersihan. Ini merupakan fasilitas yang berkaitan dengan membersihkan lantai, meja, alat penampungan, dan penguraian limbah sampah yang diperlukan di dalam setiap zona di laboratorium. Kemudian yaitu ada fasilitas keselamatan. Nah, di mana fasilitas keselamatan ini sangat penting di dalam laboratorium, di mana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi kecelakaan kerja di laboratorium. Nah, contoh fasilitas keselamatannya yaitu ada pemadam api, alat pelindung diri, dan juga ada obat-obatan P3K. Yang selanjutnya itu ada fasilitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanan ini bisa berupa ruang atau kabinet, lemari tempat penyimpanan peralatan atau bahan-bahan kebutuhan laboratorium. Nah, selanjutnya itu alat laboratorium yang akan dioperasikan harus dalam kondisi yang siap untuk dipakai, bersih, berfungsi dengan baik, dan juga sudah terkalibrasi. Nah, penataan dan penyimpanan alat ini didasarkan pada keadaan laboratorium yang ditentukan oleh fasilitas tata letak laboratorium, keadaan alat, di mana seperti jenis alat, jenis bahan pembuat alat, atau jenis percobaan. Yang keempat yaitu ditentukan oleh kepentingan pemakai. Itu ditentukan berdasarkan kemudahan dicari dan dicapai serta keamanan dalam penyimpanan dan pengambilannya. Nah, adapun cara penyimpanannya yaitu yang pertama fungsi alat. Nah, di mana fungsi alat ini yaitu apakah sebagai alat ukur ataukah hanya sebagai penyimpan bahan kimia saja. Kemudian kedua, kualitas alat termasuk kecanggihan dan ketelitian. Yang ketiga ada keperangkatan. Yang keempat adalah nilai atau harga alat. Yang kelima, kuantitas alat termasuk kelangkaannya. Yang keenam, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. Yang ketujuh, bahan dasar penyusun alat. Yang kedelapan, bentuk dan ukuran alat, dan juga bobot atau berat alat. Nah, cara penyimpanan bahan kimia ini berdasarkan atau dilakukan secara alfabetis, berdasarkan golongan atau klasifikasi, berdasarkan kelompok atau sifat, berdasarkan pedoman umum penyimpanan, kemudian setelah digunakan dikembalikan di tempat semula, dan dikontrol secara periodik, kemudian pertimbangan penyimpanan berdasarkan jangkauan untuk menghindari kecelakaan. Dan posisi dari botol besar itu di sebelah bawah, kecil di atas lemari ditempatkan khusus. Kemudian disimpan pada tempatnya sesuai dan terpisah, yaitu antara padat, cair, gas, mudah terbakar, higroskopis, dan mudah menguap. Nah, sifat masing-masing bahan ini harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan, seperti apakah bahan yang dapat bereaksi dengan kaca atau tidak. Nah, apabila bahan yang dapat bereaksi dengan kaca, sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Kemudian, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Kemudian, bahan yang dapat berubah ketika terkena matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung ini dapat disimpan dalam botol berwarna bening. Bahan atau yang berbahaya dan juga bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya, dan juga penyimpanan bahan ini sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan dapat pula menggunakan botol berkeran. Nah, pengambilan bahan kimia dari botol sebaiknya secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk menghindari rusaknya bahan dalam botol induk karena bahan sisa tadi mungkin saja sudah rusak ataupun tidak murni lagi. Kemudian yaitu bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Nah, penyepaan dan penataan bahan kimia diantara meliputi aspek pemisahan, tingkat risiko bahaya, pelabelan, fasilitas penyimpanan, wadah sekunder, bahan kadaluarsa, inventarisasi, dan juga informasi risiko bahaya. Nah, adapun struktur organisasi yang harus ada di laboratorium IPA itu ada kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana, koordinator laboratorium IPA, guru IPA, laboran atau teknisi, dan juga ada peserta didik, yang mana tugas dari kepala sekolah yaitu memberi tugas kepada penanggung jawab teknisi laboratorium IPA, kemudian memberikan pemantauan dan evaluasi kepada petugas-petugas laboratorium IPA, menyediakan dana keperluan operasional laboratorium sesuai program kerja yang telah disusun, dan juga mengesahkan program kerja laboratorium. Dan peran atau tugas dari koordinator atau kepala laboratorium yaitu merencanakan dan mengembangkan laboratorium, mengelola kegiatan laboratorium, membagi tugas teknisi dan laboratorium, memantau sarana dan prasarana laboratorium, dan juga
mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran dalam kegiatan laboratorium. Sedangkan tugas dari guru IPA yaitu merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah, mengatur penyimpanan bahan dan peralatan laboratorium, dan juga menyiapkan penuntun kegiatan praktikum. Dan peran dari laboran yaitu yang pertama menginventaris bahan dan peralatan praktikum, yang kedua mencatat kegiatan praktikum, yang ketiga menyiapkan bahan dan peralatan sesuai dengan penuntun praktikum. Nah, selanjutnya yaitu pengadministrasian. Nah, pengadministrasian ini sering disebut dengan kegiatan menginventaris. Inventaris adalah kegiatan dan usaha untuk menyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki sekolah. Nah, dengan adanya catatan inventaris ini akan mempermudah untuk mengetahui letak peralatan ditempatkan, mempermudah pengontrolan, misalnya apabila terjadi kehilangan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kecurian. Nah, di dalam administrasi laboratorium ini meliputi yang pertama ada inventarisasi peralatan laboratorium yang ada, yang kedua daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat rusak, dan alat yang dipinjam, yang ketiga keluar masuk surat menyurat, yang keempat daftar pemakaian lab, yang kelima daftar inventarisasi bahan-bahan kimia, yang keenam daftar inventarisasi alat mebel air seperti inventarisasi alat kursi, meja, bangku, lemari, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu ada sistem evaluasi dan pelaporan. Nah, ini merupakan contoh tabel inventarisasi daftar barang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Yang pertama yaitu visi. Visi dalam rancangan pengelolaan laboratorium ini yaitu mewujudkan laboratorium IPA SMA Negeri 13 Bukit Berbunga sebagai sarana kegiatan peserta didik dan guru dalam pembelajaran melalui praktikum atau penelitian untuk menghasilkan peserta didik yang unggul, kreatif, serta berwawasan lingkungan, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian visinya yaitu yang pertama menyelenggarakan administrasi laboratorium IPA yang baik dan tertib setiap tahun pelajaran. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana laboratorium dalam proses pembelajaran ataupun penelitian. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan praktikum di laboratorium IPA, minimal 3 kegiatan praktikum, yaitu ada fisika, kimia, dan juga biologi setiap tahunnya. Yang keempat, menciptakan suasana lingkungan laboratorium yang nyaman. Selanjutnya ada simbol atau rambu laboratorium. Nah, simbol atau rambu laboratorium ini sangat penting dibuat di dalam laboratorium untuk mencegah adanya kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, misalkan ada lambang bahaya, yaitu lambang tengkorak, jalur evakuasi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.